Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang pentingnya branding dalam aspek kehidupan. Ya, branding merupakan strategi public relations untuk meningkatkan identitas salah satunya dari brand tersebut. Ya, karena komunikasi yang memiliki pesan tidak akan bermakna tanpa adanya manusia. Ya, makanya aspek-aspek kehidupan itu sangat penting dalam branding. Kita awali dengan um, urgensitas branding. Ya, pertama adalah merek yang terkenal akan merasuk ke dalam memori dan pikiran konsumen sehingga tingkat kesadarannya juga akan semakin tinggi. Ya, jadi brand atau merek yang sudah memiliki makna dan nilai yang lebih bisa masuk ke dalam memori dan pikiran seseorang. Akibatnya apa? Akibatnya merek tersebut akan tertinggal dalam memori seseorang atau pikiran seseorang. Ya, hal ini merupakan tujuan dari branding agar merek kita itu dapat tertanam dalam memori dan pikiran seseorang. Tapi karena manusia adalah makhluk yang emosional, bukan hanya gambar dan warna saja yang tertanam dalam brand di memori mereka, di pikiran mereka. Bukan hanya warna dan brandnya saja, logonya saja, bukan. Tapi yang tertanam setelah itu adalah komitmen dan janji dari brand tersebut. Karena apa? Ingat baik-baik, brand adalah sebuah komitmen dan janji atas merek kepada konsumen agar mereka punya harapan, keinginan yang dipenuhi oleh brand atau merek sampai akhirnya ia puas dan loyal pada produk yang memiliki merek itu. Jadi branding merupakan tindakan untuk menanamkan kepada memori dan pikiran seseorang tentang makna sebuah brand dan identitas sebuah brand yang kita inginkan. Serta apa? Serta harapan, komitmen, janji dari brand tersebut. Ingat, manusia itu makhluk yang emosional. Dia punya persepsinya sendiri dan dia ingin dianggap penting keinginannya. Ketika sebuah brand dapat memberikan uh, atau menjawab harapan mereka, mereka akan loyal pada brand tersebut. Contohnya gini, ada brand sebuah uh, produk makanan. Produk makanan tersebut sudah memiliki makna yang besar bagi mereka. Yang tertanam pada memori seseorang itu adalah harapan. Makanan seperti apa sih mereka inginkan?
Oh ternyata dengan kehidupan sekarang yang healthy, jadi mereka menginginkan si produk itu dapat sehat bagi diri mereka. Akhirnya muncullah contohnya mie healthy. Nah, merek itu sudah punya makna kan? Ya, dijawablah harapan itu, gitu. Dijawablah harapan itu oleh brand tersebut. Jadi brand tersebut buat nih mie healthy. Karena harapan dari para konsumen itu yang pingin healthy mie itu dijawab oleh brand tersebut. Maka berapapun harganya mereka beli. Jadi konsumen akan loyal ketika brand dapat menjawab harapan mereka. Atau contohnya yang lain adalah make up, minuman, makanan, kemudian cat, baju. Tanpa kita sadari, semua brand-brand tersebut itu berusaha untuk menjawab harapan dari para konsumennya agar konsumennya itu loyal terhadap brand tersebut. Ya, makanya cara menjawabnya beda-beda kan. Ada yang mempertahankan kualitas brandnya, kualitas produknya, ada yang mengganti packagingnya, ada yang memberikan eh, kuantitas pada produknya karena keinginan dari atau harapan dari konsumennya. Makanya loyalitas konsumen itu bisa kita capai ketika merek atau brand itu dapat memberikan atau menjawab harapan dari para konsumennya. Setelah mereka bisa, merek atau brand itu bisa menjawab harapan dari keinginan para konsumen, maka konsumen pasti loyal dan puas terhadap brand tersebut. Maka dia akan terus-terusan menggunakan itu karena dia menyukainya. Ya makanya nggak akan heran kalau orang sudah suka pada brand tertentu, semahal apapun brand itu ya dia beli saja, nggak peduli masalah harga. Karena dia udah loyal terhadap brand itu. Brand itu sudah bisa menjawab harapan dari konsumen tersebut. Oh ya mahal, nggak masalah. Karena kualitasnya saya pingin. Karena itu brand yang saya inginkan. Karena itu produk yang saya inginkan. Begitu. Jadi branding, branding adalah merupakan usaha untuk menciptakan loyalitas konsumen dari brand yang mereka miliki dengan menjawab harapan dari para konsumen. Ya, oke. Kemudian ingat baik-baik, brand bukan sekadar logo atau simbol, tapi lebih dari itu. Brand adalah janji dan komitmen yang diberikan produk maupun perusahaan kepada konsumennya. Ingat ya, janji dan komitmen. Artinya setiap brand harus bisa menepati janjinya. Setiap brand harus bisa menjawab komitmen yang dia ciptakan untuk para konsumennya. Contohnya apa? Kualitas. Ketika sebuah produk diganti kualitasnya pada kualitas yang di bawah kualitas utama mereka, mereka akan kehilangan loyalitas konsumen. Itu sudah pasti. Karena apa? Brand itu sebuah janji dan komitmen. Salah satu janji dan komitmen dari brand itu adalah menjaga kualitas produknya.
Kalau ternyata kualitas itu naik tingkat kepada kualitas yang lebih baik, itu akan lebih meningkatkan loyalitas konsumen daripada kualitas itu diturunkan, ya. Karena dengan menurunkan kualitas produk dan konsumen mengetahui itu, maka akan menurunkan loyalitas konsumen pada brand yang kita miliki. Karena kita sudah melanggar janji pada konsumen. Konsumen sudah loyal dengan produk kita. Tapi malah kita ganti kualitas. Akhirnya konsumen nggak loyal lagi. Nah, kok bisa? Oke, saya akan, ini pengalaman nih. Saya pernah punya langganan nasi goreng. Ini contoh nih, brand nasi goreng ini. Di awal-awal pertama dibuka enak. Enak. Banyak yang beli juga. Tapi entah kenapa, setelah kesini-kesini, kok berubah ya rasanya. Akhirnya sedikit demi sedikit, konsumen dari tukang nasi goreng itu sudah berkurang. Mulai berkurang. Termasuk saya pun jadi tidak lebih. Kalau masih ada tukang nasi goreng yang lain, saya akan memilih yang lain daripada itu. Kalau sudah tidak ada, baru saya akan memilih itu. Kenapa? Karena brand yang menjadi komitmen dan janji dari produk nasi goreng itu adalah rasa. Ya, janji pada konsumen dari brand nasi goreng itu adalah rasa. Ketika brand atau pemilik perusahaan dari atau pemilik nasi goreng itu, penjual nasi goreng itu bisa menjaga rasa, kualitas produknya, maka dia tidak akan kehilangan konsumen yang lain. Ini contoh bahwa janji setiap brand itu berbeda-beda. Kalau tadi kita contohnya nasi goreng itu rasa. Kalau rasanya berubah, meskipun itu berubah ke tingkat yang lebih baik, itu tetap akan ada perubahan pada loyalitas konsumen. Karena rasa itu selera, berhubungan dengan emosi seseorang. Ya, makanya masuk kan ke dalam memori. Kok beda ya rasanya? Kok udah nggak enak ya? Sekali bilang, oh bener-bener nggak enak nih. Padahal yang awal-awal udah enak. Nah, janji itulah yang harus dijaga. Makanya ada komitmen di situ. Ketika tukang nasi goreng itu memahami ini, bahwa brand adalah komitmen dan janji, dia harusnya bisa menjaga kualitas. Karena kualitas dari rasa nasi goreng itulah yang membuat konsumen loyal pada dia. Padahal itu nasi goreng harganya jauh lebih mahal daripada yang lain. Meskipun sekarang harganya jadi lebih murah karena rasa dia berkurang, kualitasnya tetap orang nggak mau beli itu. Karena artinya si tukang nasi goreng itu sudah melanggar janji kepada konsumen. Meskipun harganya sekarang jadi lebih murah, karena dia juga mungkin merasa bahwa dia mengganti kualitas produknya, kemudian harganya jadi lebih murah, tetap orang nggak mau, nggak loyal lagi pada brand tersebut. Itulah berbahayanya loyalitas konsumen. Kalau brand tidak bisa menjaga janji dan komitmennya kepada konsumennya, maka itu yang akan terjadi. Ini baru contoh kecil. Kita bisa lihat ke teknologi misalnya, brand HP misalnya, atau laptop. Ada orang yang loyal banget pada brand tertentu karena brand tersebut benar-benar menjaga kualitas produk. Tapi ada juga produk teknologi yang dia menurunkan kualitasnya, akhirnya kehilangan loyalitas konsumen. Jadi itulah harus diingat baik-baik bahwa sangat penting bagi
pemilik brand untuk memahami aspek-aspek kehidupan tadi kan. Rasa itu kan bagian aspek kehidupan manusia, emosi, emosional, pikiran dan memori manusia. Ya, harapan itu aspek-aspek kehidupan, keinginan itu aspek-aspek kehidupan, dan brand itu harus bisa menjawab itu semua. Contohnya apa? Produk susu misalnya. Dulu zaman saya susu itu satu produk. Sekarang udah banyak brand-brand produk tersebut yang menjawab harapan dari para konsumennya. Ada yang khusus anak kecil, remaja, dewasa, bahkan ada yang untuk orang tua. Itu ada bagian dari mereka menjawab harapan dari para konsumennya, sehingga konsumennya loyal pada mereka. Dan mereka harus menjaga janji dan komitmen mereka, tidak boleh merubah apa yang sudah mereka janjikan pada konsumen. Kalau kita ngomong produk susu, berarti apa? Kualitas bahan tidak boleh berubah. Contohnya rasa tidak boleh berubah, tidak boleh hilang tuh rasa-rasa yang di. Kalau misalnya mereka udah punya rasa vanila dan coklat, ya terus harus ada tuh, gitu. Apalagi kalau konsumen sudah loyal dan peningkatannya tetap signifikan, gitu. Ya. Kalau harga mungkin fluktuatif ya. Kalau harga itu fluktuatif. Tapi yang terpenting adalah makna dari brand tersebut. Kayak tadi rasa, warna. Ya, jangan tiba-tiba vanilla jadi warna abu-abu. Berarti ada sesuatu yang tercampur dalam produk itu. Kalau ketahuan sama konsumennya, dia akan berpikir dua kali untuk membeli produk tersebut. Gitu. Contohnya, saya pernah beli produk susu UHT. Kemudian ketika dibuka, udah basi isinya. Padahal expire-nya masih jauh, masih lama. Setelah itu apa? Saya balikan lagi produk tersebut ke toko yang saya beli. Diganti dengan produk lain. Karena saya udah nggak mau lagi produk yang sama gitu. Itu juga, itu bagian loyalitas konsumen. Ya, entah itu masalahnya di mana, tapi produk yang basi itu merupakan bagian dari pengerusakan janji dan komitmen dari brand yang suatu itu miliki. Gitu. Itulah pentingnya aspek kehidupan itu dijaga dari janji dan komitmen dari brand tersebut. Ya, brand adalah merek, logo, simbol, dan nama yang terkait dengan produk agar menjadi pembeda dengan produk lain. Ya. Branding merupakan aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk tersebut. Ingat ya, branding merupakan aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki produk tersebut. Oke. Lanjut kepada branding adalah aktivitas pencitraan. Mungkin makna pencitraan ini harus kita perbaiki dulu ya. Pencitraan itu bukan hal yang negatif, bukan hal yang positif juga. Pencitraan ini adalah pemaknaan yang ingin kita ciptakan dari apa yang kita inginkan. Artinya, efek dari pencitraan yang terjadi itu tergantung pada kita sebagai manusia. Karena pesan tanpa komunikator dan komunikan tidak akan bermakna apa-apa. Jadi mengatakan pencitraan itu negatif, pencitraan itu positif, itu harus dipahami dulu bahwa pencitraan itu tergantung pada aktivitas yang dilakukan oleh komunikatornya dan dipahami oleh komunikannya, sehingga pencitraan itu memiliki maknanya sendiri. Bisa negatif, bisa positif, tergantung. Dan apakah pencitraan itu dilarang? Tidak. Lumrah. Setiap manusia itu melakukan aktivitas pencitraan pada dirinya. Melakukan aktivitas branding pada dirinya.
Kok bisa? Bisa. Secara tidak sadar kita kan ingin terlihat baik di depan orang. Contohnya kita lakukan adalah bagi mahasiswa nih, ke kampus pakai sepatu, pakai kemeja yang rapi, bagi perempuan pakai baju yang rapi, tidak terbuka, sopan. Itu kan adalah aktivitas pencitraan agar mahasiswa tersebut dipandang atau dilihat sebagai mahasiswa yang sopan, rapih, rajin, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Kan tidak. Kan aktivitas pencitraan itu tergantung dari komunikator dan komunikannya. Dan branding adalah aktivitas pencitraan. Jadi rubah dulu mindset tentang pencitraan itu. Agar kalian bisa menciptakan makna yang lebih baik terhadap konsep pencitraan itu. Ya, ingat, citra adalah gambaran atau image yang kadangkala juga diidentikan dengan berbagai hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan kesannya. Branding itu identik dengan proses pencitraan, sehingga kegiatan branding adalah kegiatan yang sangat penting dalam organisasi apapun karena pengaruhnya besar dan bisa menentukan hidup matinya sebuah brand atau merek. Ada kesan yang tidak bisa dirasakan, tapi yang tidak bisa nampak, tidak dilihat, tapi bisa dirasakan apa? Contohnya adalah cara berbicara, emosi. Kalau orang lagi marah, nih, dia sudah bisa mencitrakan dia marah, maka akan tertangkap oleh orang lain, komunikannya. Meskipun dia tidak berbicara, tapi kalau sudah sorotan matanya itu lagi marah, berarti citranya berarti oke, berarti orang ini lagi marah. Dia mencitrakan dirinya marah dengan apa? Lirikan mata, cara dia duduk, cara dia diam. Kesan itulah yang ditangkap oleh komunikan dari citra, dari aktivitas pencitraan yang dilakukan oleh dia. Diam, tatapannya seram, dan cara duduknya. Aktivitas pencitraan ini yang ditangkap oleh komunikannya. Padahal kita nggak tahu semarah apa dia. Nggak tampak tuh emosi marahnya. Semarah apa. Yang kita tahu dia cuma diam dan lirik matanya tajam. Itu aktivitas branding yang tidak tampak, tapi bisa dirasakan kesannya. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami proses pencitraan ini dan dapat menentukan berpengaruh pada brand tersebut. Contohnya adalah kalau kita bekerja bagi konsumen di sebuah pusat perbelanjaan, contohnya adalah SPG, ya, sales promotion. Coba bayangkan sama kalian kalau sales promotion ini sembarangan, pakai baju seenaknya, ngomong seenaknya dengan klien, apa yang akan terjadi pada brand atau perusahaan tersebut? Pasti akan rusak. Makanya para sales promotion itu akan dibekali konteks atau aktivitas pencitraan yang harus dilakukan oleh dia. Mulai dari cara berpakaian, make upnya harus bagaimana, pakai baju apa saja yang dibolehkan, bagaimana cara berbicara pada konsumen, apa yang harus dihadapi jika menghadapi konsumen yang A, B, C, D, E, E, F, G. Artinya apa? Perusahaan yang memahami pentingnya proses pencitraan ini atau aktivitas pencitraan ini dalam branding dia, karena branding adalah merupakan proses pencitraan, dia akan benar-benar memahami dengan detail bahwa pencitraan itu penting.
Karena citra itu tidak bisa tercipta dengan sendirinya tanpa komunikator, dan tanpa komunikator nggak bisa. Pasti ada manusia di belakang semua itu. Termasuk diri kita pribadi, salah satunya memiliki aktivitas pencitraan. Kan kayak tadi ya, ke kampus pingin kita lihat baik, pingin terlihat baik oleh dosen, mengerjakan tugas dengan baik. Maka kita akan mencitrakan dia, mahasiswa bekerja, ngerjain kuis, tugas, UTS, UAS dengan baik, ngumpulin tepat waktu, maka dia mencitrakan dirinya. Aktivitas pencitraan itu akan membuat kita menangkap pada dosen, oh mahasiswa tersebut rajin. Tapi kalau mahasiswa tersebut tidak pernah ngumpulin tugas, kuis, UTS, UAS, atau mengerjakan tugas, kuis, UTS, UAS dengan sembarangan, proses pencitraan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebutlah yang akan membuat kami, dosen-dosen itu menganggap, oh mahasiswa tersebut malas. Jadi setiap manusia itu melakukan aktivitas pencitraan bagi dirinya, mau dia sadari atau tidak. Makanya branding itu menyadari bahwa aktivitas pencitraan ini harus benar-benar dipikirkan baik-baik, strategi. Harus benar-benar dipikirkan dengan baik pola-pola komunikasi untuk meningkatkan atau menjaga brand tersebut menjadi lebih baik. Itulah aktivitas branding. Ya, kekuatan citra bisa dibentuk, dikelola, dikembangkan, dan dioptimalkan pada masyarakat atau calon konsumen dengan memperkuat secara visual, dengan menampilkan karakter brand yang kuat dengan kapabilitas dan pengalamannya. Jadi semua tentang pencitraan, aktivitas pencitraan adalah branding. Tergantung bagaimana manusia itu menciptakan atau aktivitas tersebut untuk mencapai efek komunikasi yang diinginkan oleh dia. Baik, buruk, tergantung bagaimana cara kita mencitrakannya. Ya. Kemudian manfaat branding. Konsumen akan tertarik dengan produk yang memiliki merek terkenal. Pasti, dengan konteks aktivitas pencitraan yang baik, merek kita akan terkenal. Konsumen akan loyal pada kita. Dan semakin loyal konsumen akan membuat brand kita makin terkenal. Ya. Branding yang baik akan mendorong loyalitas konsumen lebih besar pada perusahaan atau produk. Ya, seperti tadi saya kasih contoh kan, tentang nasi goreng, produk susu UHT dan sebagainya. Oke, kemudian merek yang kuat dan tinggi loyalitas konsumennya mudah dalam mengatur pasar. Karena kepercayaan konsumen yang telah dimiliki begitu besar akan merek tersebut. Seperti tadi saya contohkan, ya meskipun si produk tersebut di-upgrade ke tingkat level yang lebih tinggi, tetap konsumen akan lebih loyal karena sudah percaya pada brand tersebut. Ya. Bahkan dengan branding yang baik, ya aktivitas branding yang baik, dapat memberikan kesempatan pada perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan keinginan konsumen. Biasanya harganya bisa lebih tinggi dengan merek yang lain. Itulah keuntungan bagi perusahaan justru. Dengan harga yang lebih tinggi, tapi konsumen kok makin loyal gitu. Terus beli. Contohnya, ada brand-brand HP tertentu yang mahal, semahal-mahal apapun yang brand tersebut tetap dibeli sama orang. Karena loyalitas konsumennya sudah besar. Itulah branding. Ya. Kemudian, manfaat branding yang lain adalah bisa menginisiasi untuk produk baru dengan nama merek yang sama. Ya, kemudian ada dapat menjadi pembeda merek yang jelas, kuat, dan tinggi dengan produk lain maupun produk yang sejenis. Kemudian manfaat branding yang lain adalah memberikan
dampak yang positif pada produk karena merek yang kuat akan memiliki citra, komitmen, kualitas, dan persepsi aktualisasi diri pengguna merek tersebut. Ingat ya, branding itu akan berhubungan dengan citra, komitmen, kualitas, dan persepsi aktualisasi diri dari brand tersebut. Karena konsumen itu manusia. Produk tanpa konsumen tidak akan bermakna apa-apa. Pesan tanpa adanya komunikator dan komunikan tidak akan bermakna apa-apa. Ya. Dan manfaat branding yang berikutnya adalah mempermudah dan menghemat kegiatan promosi perusahaan atau produk karena konsumen sudah menyukai dan senang dengan merek yang ia percayai. Dengan loyalitas konsumen yang sangat tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi kegiatan promosi. Nggak perlu lagi gembar-gembor promosi, nggak perlu. Karena kalau loyalitasnya sudah tinggi, mau berapapun kita kasih harga ke konsumen, selama kita bisa menjaga harapan dan janji kita terhadap konsumen lewat produk kita, maka dia akan terus beli. Dia terus akan menggunakan bahwa bahkan dia yang nanti akan mengajak calon konsumen kita yang lain. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan aktivitas promosi yang terlalu gencar. Itu kan sangat baik ya bagi perusahaan. Bisa menekan biaya promosi dia dengan sangat baik gitu. Ya. Oke. Terima kasih telah mengklik video ini. Intinya adalah sebagai pemilik brand itu dimaknai dengan baik oleh komunikan atau konsumen. Dan cara paling baik untuk agar brand kita dimaknai adalah melakukan aktivitas pencitraan untuk menjawab harapan konsumen karena brand adalah janji dan komitmen dari perusahaan kepada konsumennya. Dan aspek-aspek kehidupan itu adalah hal yang sangat penting dan harus sangat diperhatikan oleh para pemilik brand. Karena konsumen sangat dekat dan erat dengan aspek-aspek kehidupan mereka. Ya, contohnya dari rasa, warna, harga, dan lain sebagainya. Kualitas. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini adalah contoh untuk perkuliahan. Tidak ada niat untuk menghina dan menjatuhkan produk-produk tertentu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.